Oma, Opa, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mengawali permenungan kita pada siang hari ini, saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman yang pernah terjadi. Ketika saya masih dapat kesempatan untuk studi teologi dan filsafat di Roma, saya pada suatu kesempatan membantu satu rombongan peziarah dari Indonesia yang sedang berkunjung ke Eropa. Waktu itu sedang berkunjung ke Roma. Lalu ketika kita selesai mengunjungi salah satu basilika, salah satu gereja di sana, ternyata ada 2 orang dari rombongan kami yang hilang. Ya, nggak ketemu di mana. Ya, kami coba cari-cari ya di dalam gereja, nggak ada, di daerah dekat belanja juga nggak ada, di dekat parkiran juga nggak ada. Ya, sampai semua pada bingung. Dan akhirnya kami memutuskan bersama dengan tour leader, daripada kita menunggu lebih lama lagi, ya kita udah nunggu itu sekitar 1 jam lebih, ya mencari yang hilang itu. Lalu akhirnya rombongan pun melanjutkan acara mereka, jadwal mereka, supaya tidak amburadul semua. Ya. Lalu kemudian tetap ada 2 orang yang hilang. Ya, ini menjadi beban pikiran bagi kami dan juga bagi kelompok. Ya, hilang di negara orang. Ya, ini kan nggak gampang. Ya. Lalu ketika masih masa menunggu ya mencari yang hilang itu, ya beberapa peziarah yang lain, yang rombongan yang lain itu mulai ya merasa kesal, ya. Lalu ada juga, kita juga mulai berpikir yang enggak ya, yang negatif. Ini pasti dia belanja, ini pasti dia bla 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 gitu ya. Jadi mulai muncul pikiran-pikiran negatif yang menyudutkan 2 orang yang hilang itu, ya. Jadi kami mulai menghakimi ya dalam benak kami masing-masing. Pasti 2 orang ini beginilah, begitulah, akhirnya terpisah dari rombongan. Lalu yang terjadi berikutnya adalah malam harinya ya kami mendapat telepon dari kantor polisi setempat ya, bahwa telah diketemukan 2 orang itu ya. 2 orang itu udah ketemu dan ternyata 2 orang ini mereka berdua itu pergi ke toilet ya Bapak Ibu ya, pergi ke toilet agak lama karena harus antri dan di toiletnya juga lama ya. Lalu kemudian ketika keluar bingung dan lupa kita harus kumpul di mana ya. Lalu mereka juga berusaha mencari dan akhirnya mereka bingung juga ya. Mereka nangis dan akhirnya ketemu dengan polisi ya. Dan akhirnya polisi itulah yang menghubungkan kami dengan mereka. Ya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, ketika kami udah ketemu semuanya, ya semakin jelas. Ya. Yang muncul adalah rasa sukacita. Ya. Yang kesel-kesel tadi udah lewat. Ya. Yang marah-marah udah lewat. Ya. Bahwa prasangka-prasangka kami salah semua. Ya. Bahwa mereka nggak ada niat buruk untuk meninggalkan kami, ya mereka juga hilang karena lupa tempat, ya bingung juga, lalu mereka juga khawatir, cemas supaya bisa bertemu lagi dengan kami serombongan. Ya, maka gugurlah segala prasangka dan pikiran negatif yang kami miliki sebelumnya. Oma, Opa, Ibu, Bapak, saudari-saudara yang terkasih, ya, pengalaman kecil, pengalaman konkret nyata yang saya alami bersama dengan rombongan tersebut, ya mencari yang hilang, ya, kiranya menjadi pengantar untuk kita semua merenungkan bacaan-bacaan pada hari ini. Semua bicara tentang mencari yang hilang. Bacaan pertama juga, ya Israel udah diselamatin Tuhan, lalu mereka menghilang, ya malah mencari Allah yang lain, membangun patung, berhala, ya udah lupa sama yang menyelamatkan. Ya. Lalu dalam bacaan Injil semakin terang, semakin jelas. Ya. Ada 100 domba, hilang 1, ya, yang 99 ditinggal untuk mencari yang 1. Ya. Maka ada dinamika
hilang dan kemudian ditemukan. Ya, Tuhan mencari yang satu itu supaya bisa kembali ke kawanan yang 100. Kiranya inilah yang menjadi semangat utama dari Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, ya, yang punya semboyan ya misericordia sicut pater, belas kasih seperti Allah Bapa yang mengasihi. Ya. Kalau kita lihat salib Fransiskus itu ya, dalam salibnya Fransiskus itu ada gambar Yesus atau lelaki yang membopong domba di leher, ya. Itulah yang dipilih oleh Bapak Paus kita, Paus Fransiskus, menggambarkan Injil hari ini, ya. Seorang gembala yang membawa dombanya untuk kembali kepada kawanan, ya. Domba yang hilang itu kemudian ditemukan kembali. Inilah yang sungguh mendasari pelayanan Paus Fransiskus. Maka di awal masa kepausannya, dia lalu membuka pintu suci, ya. Di gereja ini juga ada ya, di katedral, ya, Porta Santa, pintu suci, sebagai lambang penghapusan dosa, ya. Orang melewati pintu suci, masuk ke dalam gereja untuk mengakui segala kesalahan, segala dosa, ya. Dan berulang kali Bapak Suci mengatakan, siapakah kita sehingga kita bisa menghakimi orang lain? Inilah yang menjadi permenungan untuk kita semua pada hari ini. Siapakah kita sehingga kita bisa menghakimi orang lain? Padahal Tuhan sendiri tidak menghakimi kita semua, para pendosa, ya, yang mau untuk bertobat. Maka dari itu begitu besar pelayanan contoh yang diberikan oleh Paus Fransiskus, ya. Setiap Kamis Putih beliau pergi, pilihannya bukan di gereja, ya, bukan di Basilika yang megah, tetapi pergi ke penjara, bertemu dengan narapidana, mencuci kaki mereka, ya, dan membuat para narapidana itu semua terharu, menangis, ya. Seorang paus datang ke penjara, mencuci kaki mereka. Ini adalah tindakan simbolik yang dilakukan oleh Paus Fransiskus, menyatakan betapa besar kasih Tuhan yang Maha Rahim, yang menyapa mereka semua yang terpinggirkan, yang dipandang sebelah mata, ya, yang dianggap sampah masyarakat. Justru itulah yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan. Maka Bapak Ibu Saudari-saudari yang terkasih, Injil hari ini begitu jelas. Tadi yang saya pilih adalah bacaan yang singkat, ya. Bacaan yang lebih panjang itu ada satu kisah lagi yang sangat terkenal, ya. Kisah anak yang hilang, ya. Anak bungsu dan sulung. Siapa yang hilang? Ya, dua-duanya hilang, ya. Anak bungsu hilang, keluar menghabiskan harta warisan. Anak sulung juga di dalam rumah kelihatannya oke-oke aja, ya, tapi ternyata hilang juga, ya. Rasa iri hati, rasa cemburu pada adik bungsunya membuat dia hilang, menutup mata akan kasih Bapaknya yang begitu besar. Maka kiranya satu pesan yang dapat kita renungkan bersama pada hari ini, ya, bagaimana kita mengusahakan hati yang penuh dengan belas kasih, hati yang berbelas kasih, hati yang mau mengampuni sesama kita. Pasti penuh dengan perjuangan, ya, mengampuni, memaafkan orang yang menyakiti kita, orang yang jahatin kita. Tidak mudah perjuangan, tetapi inilah yang menjadi panggilan kita sebagai seorang Kristiani. Sikap untuk tidak mudah menghakimi orang lain, ya, menjudge orang lain sesuai dengan pikiran kita, padahal ternyata tidak seperti itu, ya. Atau juga sikap kecenderungan kita untuk menyingkirkan orang, ya, karena kecenderungan itu bisa kita miliki, ya. Salah satu kecenderungan yang sering terjadi dalam diri kita, ya, sikap iri hati, melihat orang lain, melihat kesuksesan orang lain, orang yang lebih muda dari kita, orang yang lebih cemerlang dari kita, ya. Dan ini yang seringkali menghalangi kasih untuk menemukan mereka, menemukan para pendosa yang ingin bertobat, ya. Maka saudara-saudara yang terkasih, Tuhan
yang berbelas kasih, Allah yang Maha Rahim, mengampuni kita selalu dengan cuma-cuma. Ya. Setiap kali kita datang ke pengakuan dosa, kita diampuni oleh Allah yang Maha Rahim. Betapa besar pelanggaran dan dosa yang kita perbuat. Ya. Hukuman dosanya, biasanya Romo kemudian memberikan 10 kali salam Maria, aku percaya. Ya. Doa sebagai pengantar kita, pertobatan kita. Ya. Tuhan mengampuni kita secara cuma-cuma. Maka pertanyaan bagi kita semua, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau belajar seperti Tuhan yang Maha Rahim untuk mengampuni orang lain, belajar untuk mengasihi orang lain, belajar untuk mengampuni, memaafkan mereka yang bersalah kepada kita? Kiranya inilah permenungan yang dapat kita bawa pada siang hari ini. Semoga rahmat Tuhan, terang Roh Kudus memampukan kita dari hari ke hari untuk menjadi gembala yang baik, untuk menjadi perempuan pencari dirham yang baik, dan untuk menjadi bapa yang baik bagi anak sulung dan anak bungsu yang senantiasa membuka pintu maaf, berbelas kasih kepada sesama di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.